Usai menuntaskan kunjungan kenegaraan sekaligus ibadah umroh di Arab Saudi, Presiden Prabowo Subianto kemudian bertolak menuju Brasil untuk menghadiri undangan konferensi tingkat tinggi atau KTT BRICS 2025 yang berlangsung selama 2 hari di Rio de Janeiro, Brasil. Saya menjadi salah satu jurnalis yang mendapatkan kesempatan berharga untuk mengikuti rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sekaligus mengawal partisipasi perdana Indonesia dalam pertemuan para petinggi dunia yang tergabung dalam blok geopolitik global yang berkembang sejak tahun 2009 silam. Sejatinya, Presiden Republik Indonesia ke-8 tersebut dijadwalkan mengikuti KTT BRICS pada 6 dan 7 Juli 2025 di Rio de Janeiro. Lalu dilanjutkan dengan pertemuan bilateral dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di ibu kota Brasilia pada 9 Juli 2025. Namun, saya bersama sejumlah jurnalis asal Indonesia lainnya berangkat 3 hari lebih awal, mengingat perjalanan panjang sekitar 40 jam lamanya menanti untuk kami tempuh. Gak kerasa, akhirnya setelah hampir 42 jam kurang lebih dari Jakarta, saya sudah mendarat di Bandar Udara Galeão di Rio de Janeiro di Brasil. Tadi sempat transit dulu 3,5 jam kurang lebih di Bandara Internasional di Sao Paulo, di Burgos, dan sekarang saya sudah ketemu sama orang KBRI dan rencananya ini mau menuju ke penginapan di Rio de Janeiro tentunya untuk mengawal agenda BRICS yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Tak banyak kegiatan yang saya dan rekan-rekan pers lakukan di hari pertama. Alasannya sederhana. Penerbangan panjang dengan membelah 3 benua serta jarak yang membentang sekitar 15.000 km antara Jakarta dan Rio de Janeiro terasa begitu melelahkan. Sekiranya sore hari menjelang malam, ketika kami sampai di kota kelahiran penyerang legendaris Brasil, Ronaldo Luiz de Nazario da Lima itu, kami memutuskan untuk bergegas menuju ke penginapan dan beristirahat, mengingat kami juga harus mempersiapkan diri menyambut kedatangan Presiden Prabowo di Brasil. Tak tanggung-tanggung, sekitar pukul 3 pagi keesokan harinya, kami harus sudah siap di Pangkalan Militer Angkatan Udara Galeão. Pangkalan Militer Angkatan Udara Galeão adalah sebuah landasan pacu yang berbagi akses dengan Bandara Internasional Galeão di Rio de Janeiro. Lapangan udara yang dibangun pada tahun 1923 terletak di dekat pantai Galeão dan pernah menjadi saksi bisu sejarah Perang Dunia Kedua saat terlibat dalam operasi militer sekutu kala itu. Dengan penjagaan super ketat, kami mengawal kedatangan Presiden Prabowo Subianto bersama rombongan yang tiba seusai lawatan kenegaraannya dari Arab Saudi. Saat kenegaraan ditumpangi Presiden Prabowo mendarat sekitar pukul 6 pagi waktu setempat. Dari tempat saya berdiri, terpantau Presiden didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menuruni tangga pesawat dan telah disambut upacara jajar kehormatan militer yang dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Brasil. Lanjutnya, Prabowo bergegas menuju hotel tempat dirinya menginap selama di Rio de Janeiro. Lalu bagaimana dengan kami? Tak perlu dikhawatirkan, barang tentu kami menyusul dari belakang rangkaian Presiden dan pula bergerak menuju ke penginapan. Apakah beristirahat? Tentu saja tidak. Kami menyusul untuk mengamankan materi kedatangan Presiden di hotel yang kabarnya akan disambut oleh para diaspora di Brasil. Benar saja, saya sedikit terkejut melihat antusiasme para diaspora ketika Presiden Prabowo menginjakkan kakinya di penginapannya di kawasan di Pantai Leblon. Para diaspora itu hadir sejak pagi hari agar tak membuang kesempatan untuk bertemu dan berjabat tangan dengan Presiden ke-8 Republik Indonesia tersebut.
Diaspora ini berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa dengan berbagai latar belakang. Salah satunya adalah Pater Karel, seorang pastor yang telah tinggal di Brasil selama 34 tahun terakhir. Pater mengutarakan harapannya agar kedatangan Prabowo dapat menyebar banyak dampak positif, terutama bagi masyarakat Indonesia. Setelah menyapa dan berbincang dengan para diaspora, Prabowo kemudian beristirahat usai perjalanan panjangnya. Terlebih, Prabowo juga baru menyelesaikan kunjungan ke negaraannya sekaligus menunaikan umroh di Arab Saudi. Mengingat hari pertama ini diisi dengan istirahatnya Presiden Prabowo, maka ini saat yang tepat bagi saya dan rekan-rekan jurnalis untuk mengulik negeri Samba. Tentu saja, ini adalah waktunya jalan-jalan. Tidak lain dan tidak bukan. Destinasi kami adalah patung Cristo Redentor atau patung Kristus Penebus di Bukit Corcovado, Rio de Janeiro yang jaraknya sekitar 14 km dari pusat kota. Terletak di wilayah utara kota Rio, Bukit Corcovado berada di dalam kawasan Taman Nasional Tijuca dengan ketinggian bukit mencapai 710 meter dari permukaan laut. Sejak tahun 1884, para wisatawan Brasil dapat menjajal kereta Corcovado yang membelah lereng bukit untuk menapaki patung yang secara filosofis berdiri dan melindungi warga Rio de Janeiro. Ada satu kesalahan kecil yang tak saya perhatikan saat berwisata ke Corcovado. Adalah hari Jumat yang berarti menjelang libur akhir pekan. Jangankan antrian ke puncak, antrian panjang sudah mengular bahkan sejak kami belum menumpangi kereta Corcovado. Pemirsa, jadi saya lagi ngantri di salah satu situs legendaris di Brasil. Sebenarnya nggak hanya di Brasil, tapi juga di seluruh dunia karena ini merupakan salah satu dari 7 destinasi terbaik di dunia. Dan inilah Cristo Redentor. Antrian panjang banget. Kurang lebih udah hampir setengah jam saya ngantri dari pertama sebelum beli tiket sampai sekarang. Masih ada 2-3 putaran lagi sebelum akhirnya ngantri lagi untuk naik kereta. Tapi saya nggak mau menyerah karena menurut saya udah nyebrang 2/3 dunia. Sayang banget kalau saya nggak sampai ke Cristo Redentor.
Langit yang mendung mengawali hari kedua kami di Brasil. Meski demikian, rombongan kami melanjutkan perjalanan menuju Museu de Arte Moderna atau Museum Seni Modern di pusat kota Rio yang menjadi venue berlangsungnya KTT BRICS 2025. Masuk hari kedua kami di Brasil. Sekarang masuk ke agenda pentingnya di BRICS Summit 2025. Dan saat ini jam sekitar pukul 6.30 waktu Brasil, dan rencananya kami akan masuk ke media center dan bersiap untuk mengawal KTT atau konferensi tinggi BRICS 2025. Dan Presiden Prabowo Subianto ini rencananya akan tiba jam 9 pagi waktu Brasil. Semua rapi, beberapa pakai jas. Wish us luck. Untuk memasuki ruang kerja kami di Brasil, pemeriksaan keamanan begitu ketat. Mulai dari pengecekan metal detector, pemeriksaan tubuh dan barang bawaan, hingga pemindaian kartu identitas diberlakukan bagi seluruh jurnalis dari seluruh dunia. Pemberlakuan prosedur keamanan ini tentu saja hal yang lumrah, mengingat para tamu negara yang hadir merupakan para pemimpin dunia yang tersebar dari berbagai benua. Sejatinya, BRICS dihuni oleh 11 anggota tetap, dengan Indonesia sebagai anggota tetap terbaru dalam keanggotaan BRICS. Namun, terdapat belasan negara tamu serta sejumlah organisasi internasional yang turut berpartisipasi dalam BRICS edisi ke-17 tersebut. Selama KTT berlangsung, para jurnalis mendapatkan akses media center yang terpisah dengan gedung KTT. Namun, meski terpisah, seluruh kebutuhan kami seperti akses rilis dan informasi terbaru kami dapatkan melalui grup koordinasi yang dibentuk oleh panitia BRICS. Batas akses kami ialah balkon pada lantai kedua gedung media center yang menghadap langsung ke gedung Museum Seni Modern yang menjadi venue KTT BRICS. Di titik itulah awak media akan mengawal kedatangan para petinggi negeri, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Akses balkon tersebut memudahkan kami untuk memastikan bahwa ketibaan Presiden Prabowo beserta jajaran tak luput dari mata kamera kami. Dan benar saja, sekitar pukul 9 pagi waktu Brasil, Presiden Prabowo tiba di Galeri Seni Modern di Rio de Janeiro. Pada gelaran BRICS 2025, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Luar Negeri Arman Hatta-Natsir, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Prabowo tentu mengemban misi menjajaki kerjasama multilateral dengan keikutsertaan Perdana Indonesia dalam panggung dunia itu. Menariknya, keikutsertaan Perdana Indonesia dalam BRICS tak hanya menyita perhatian warga Indonesia saja. Beberapa jurnalis asal Indonesia diminta pandangannya dan harapan mengenai partisipasi Indonesia di BRICS. Salah satunya ya saya sendiri, seorang jurnalis televisi asal Jepang, Mochizaki Mami, menghampiri saya dan meminta saya untuk berbagi pandangan soal partisipasi Indonesia dalam BRICS 2025. The spirit of BRICS since the beginning is to develop many little country to unite, to fight and survive against the big one. So I think it's very important for country like Indonesia. Menariknya, sorotan terhadap partisipasi Indonesia dalam forum KTT BRICS bahkan turut terlihat
dalam pidato Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva saat membuka forum tingkat tinggi tersebut. Secara khusus, Presiden Lula menyapa kehadiran Presiden Prabowo yang menandai kali pertama keikutsertaan Indonesia sebagai anggota penuh BRICS 2025. Selain itu, Lula juga mengatakan semangat Konferensi Asia Afrika di Bandung yang berlangsung pada 1955 silam juga menjadi salah satu contoh penting dalam elemen multilateral dalam forum BRICS. E quero saudar em especial o presidente Prabowo Subianto, que participa pela primeira vez de uma cúpula dos BRICS como membro pleno. 10 anos depois, a Conferência de Bandung refutou a divisão do mundo em zonas de influência e avançou na luta por uma ordem internacional multipolar. Os BRICS é herdeiro do movimento não alinhado. Com o multilateralismo sob ataque, nossa autonomia está novamente em xeque. Avanços arduamente conquistados, como os regimes de clima e comércio, estão ameaçados. Partisipasi Indonesia dalam BRICS 2025 ini disinyalir mampu membuka peluang kemudahan akses bagi Indonesia dalam forum ekonomi yang mengingat keanggotaan BRICS ini mencakup 40% populasi dunia. Selain itu, potensi kerjasama yang dapat dijajaki oleh Indonesia akan sangat terbuka dengan sejumlah negara-negara dalam keanggotaan BRICS.